kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan Habaget yang selama ini saya lakukan di Sumatera dan khususnya di daerah Padang ya. Saya sudah beberapa hari di Padang dan besok Selasa kembali ke Jakarta. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang bisa mendengar kebenaran dan banyak orang bisa datang ke kebenaran. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah lama undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka yang sudah lama berada di kamar sebelah, mereka bisa kembali kepada Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, dan itu bukan perkataan para pendeta, para penginjil, tetapi perkataan Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu sangat mengerikan. Bila kita belum menemukan keselamatan, itu sangat mengerikan. Kenapa mengerikan Bang Pendi? Karena begitu kita mati, kita tidak tahu ya, kita kemana pergi. Apakah kita ke surga atau ke neraka? Karena dua tempat itu lagi menunggu umat manusia. Suka tidak suka, senang tidak senang, tempat itu lagi menunggu kita. Apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka? Penentuan masuk surga dan neraka itu adalah masanya kita di dunia ini. Kita yang menentukan sendiri kita mau masuk surga, ini jalannya. Begini caranya. Firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita yang sudah mendapatkan jalan itu, sudah mendapatkan kebenaran, sudah mendapatkan kehidupan, kita tidak perlu cemas, khawatir, was-was, dan takut Bapak Ibu. Kapanpun kita mati, kita pasti mendapatkan hidup yang kekal di surga. Tetapi bagi mereka yang belum mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, yang belum mendapatkan kebenaran itu, yang belum mendapatkan kehidupan itu, yang belum mendapatkan ke jalan itu Bapak Ibu ya, jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, sudah tentu neraka jahanam. Di situ orang itu tidak hidup dan tidak mati, selama-lamanya tersiksa saudaraku, karena neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang berdosa. Maka kita bersyukur di mana Yeshua HaMasyiah mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka selamat. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mendapatkan informasi dan tentunya Bapak Ibu juga pasti sudah mendapatkan, di mana sangat viral sekali, sangat heboh sekali di media sosial, ada seorang anggota parlemen Turki tewas usai caci maki Israel. Ini sangat heboh saudara ya. Begitu selesai orang tersebut mencaci maki Israel, mengutuk Israel, seketika itu juga dia mengalami hal yang sangat membuat semua orang terkejut, yang sangat membuat semua orang shock saudaraku ya. Tentunya orang-orang di sekitarnya itu sangat ketakutan karena dia mengalami kematian setelah mengutuk Israel. Begitu selesai mengutuk Israel, tidak lama kemudian, hanya hitungan menit saudaraku ya, hanya hitungan menit langsung jatuh, tidak lama kemudian mati saudaraku. Jangan main-main dengan Tuhan ya, jangan main-main dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah begitu jelas menulis, mencatat, memberitahukan, memberikan kabar kepada kita, memberikan informasi kepada kita. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Ini bukan kata pendeta, bukan kata penginjil, bukan kata orang Kristen, tetapi kata Tuhan. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan yang kami sembah itulah Tuhan yang hidup. Dia nyata ya, kuasanya itu bisa kita rasakan dengan nyata, mukjizatnya itu bisa dirasakan dengan nyata, dan dia menunjukkan dirinya, menunjukkan jati dirinya
Dan dibuktikan saudaraku, sudah banyak sekali orang yang mengalami hal semacam itu. Di bangsa dan negara ini, beberapa bulan yang lalu, seorang mukallaf juga, setelah dia menentang Tuhan Yesus, dia menentang Alkitab, dia kentutin Alkitab, hanya hitungan menit juga saudara, jatuh di kamar mandi, stroke, dan sakit, tidak bisa beraktivitas, tidak lama kemudian meninggal dunia. Dan ini adalah peringatan keras bagi saudara yang mencoba-coba untuk mempermainkan Tuhan, yang menentang Tuhan. Ingat, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya power. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, penghakiman itu adalah hakku. Kita umat Kristen, kami orang Kristen tidak pernah menghakimi orang yang memusuhi kami. Kami orang Kristen tidak pernah menghakimi orang yang mencaci maki, mengolok, dan membenci kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ya, siapa yang memberkati dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Saya sering sekali sampaikan kepada teman-teman, orang-orang di sekitar saya, kamu boleh tidak senang, tidak suka kepada Israel, tetapi jangan sampai keluar kutuk dari mulut bibir lidahmu. Karena kutuk itu akan kembali kepada kamu. Dan Israel semakin kamu kutuki, semakin diberkati. Bayangkan, berapa juta orang mengutuk Israel hari-hari ini. Apakah kutuk itu kena kepada Israel? Justru bangsa-bangsa yang mengutuk Israel babak belur. Negara-negara yang mengutuk Israel babak belur. Daerah-daerah yang mengutuk Israel babak belur. Wilayah-wilayah yang mengutuk Israel babak belur. Ini bukan menakut-nakutin, ini bukan mengancam. Tetapi nyata kita melihat di depan mata bagaimana orang-orang congkak itu dipermalukan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada seorang anggota parlemen Turki tewas usai caci maki Israel. Kita melihat negara-negara yang mengutuk Israel. Negara tersebut rakyatnya itu tidak makmur, tidak damai, tidak sukacita, dan negaranya itu bangkrut saudaraku. Hidup penuh dengan konflik negara tersebut. Sudah banyak contohnya, sudah banyak saksinya, berita yang kita lihat dan yang kita dengar di media sosial itu begitu banyak saudaraku. Maka kami ketika mendengar, melihat di media sosial, banyak sekali orang yang mengutuk Israel, kami hanya serahkan semua kutuk itu kepada Tuhan. Dan tidak lama kemudian kami mendengar kabar, kami mendengar berita, orang-orang yang mengutuk Israel itu satu persatu jatuh, satu persatu kena saudaraku. Wilayah daerah yang mengutuk Israel satu persatu kena dampak, ya, dan kutuk itu kembali kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang tertentu, ajaran tertentu, iman agama tertentu, ya. Ketika bersenggongan, mereka berdiri di jalan-jalan, teriak nama Tuhan, holol darah, teriak nama Tuhan, tangkoi, teriak nama Tuhan, penistaan. Kami orang Kristen tidak pernah melakukan hal itu. Kenapa tidak melakukan hal tersebut? Apakah kami tidak bisa, tidak mampu? Kami bisa, kami mampu. Tetapi kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, yang kami imani, yang kami percaya dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam pribadi Yesus Kristus, dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya power. Ya, segala penghakiman itu milik dia. Tinggal kami mengadu, kami serahkan kepada dia. Semuanya beres tanpa perlu kami capek-capek melakukan demo. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita saudara ya. Kita sering mendengar, kita sering membaca firman Tuhan, dan kita sering melihat firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ini kata firman Tuhan, ya, mengajarkan kita, mendidik kita. Dia menghimbau kepada kita, saudara-saudara katanya yang kekasih, ya, kita dianggap kekasih, ya, kekasihnya Tuhan, kekasihnya Elohim. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan.
Jangan capek-capek menuntut pembalasan. Jangan capek-capek membalas hinaan. Jangan capek-capek membalas caci maki. Jangan capek-capek membalas segala kejahatan yang orang lain lakukan, yang orang lain perbuat kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Serahkan semua kepada Tuhan. Beres. Maka tidak ada satupun orang Kristen yang turun ke jalan-jalan melakukan demo, yang turun ke jalan-jalan mendesak pemerintah untuk menangkoi ini, penistaan ini, enggak ada. Kami semuanya serahkan kepada Tuhan, dan kami juga sadar bahwa kami di bangsa ini adalah minoritas, ya. Minoritas tidak boleh bersuara. Minoritas hanya mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan minoritas itu sangat paham sebagaimana kata firman Tuhan, kamu dikenal dari buahnya, dan kamu melihat mereka dari buahnya, dan kamu akan dikenal dari buahnya. Itu saja, ya. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, haleluya, luar biasa. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat diberkati di muka bumi ini, bangsa yang sangat dimuliakan. Semua nabi dan rasul itu tercatat dalam Alkitab itu berasal dari Israel. Juru selamat lahir di sana. Luar biasa. Malaikat Tuhan memberikan kesaksian, mengatakan, memberikan informasi kepada dunia bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagimu, ya. Hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Siapa Yesus itu? Ada yang mengatakan dia nabi. Siapa Yesus itu? Ada yang mengatakan dia utusan. Siapa Yesus itu? Ada yang mengatakan dia rasul. Tetapi kita tahu dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dan dia bukan sekedar utusan. Dia adalah juru selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan umat manusia selain Tuhan? Tetapi Yesus bisa menyelamatkan. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Maka dari itu, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, dan kepada teman-teman yang menonton video ini, yang tidak seiman, seakidah, seagama, sekeyakinan dengan saya dan kami umat Kristen, kami hanya berdoa supaya saudara segera menemukan kebenaran, menemukan keselamatan. Karena di luar Yesua HaMasiah tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Anda tidak sanggup dengan kekuatan Anda untuk bisa meraih surganya Tuhan. Itu tidak sanggup, saudaraku. Kita butuh dia yang datang dari surga. Kita butuh dia yang mengatakan akulah kehidupan. Kita butuh dia yang mengatakan akulah kebenaran. Kita butuh dia yang mengatakan akulah jalan. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Makanya tidak ada nabi, rasul, dan utusan yang berani berkata seperti kata Yesus. Sekalipun dia dianggap nabi, dia dianggap utusan, dia dianggap rasul, tetapi dia berani mengatakan dan menyatakan kepada dunia, akulah kebenaran, akulah kehidupan, akulah jalan itu. Maka dari itu, saudara yang belum menemukan jalan kebenaran dan hidup, datanglah kepada dia, dan saudara akan mengalami Kristus dalam hidup saudara, dan saudara akan melihat, merasakan perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, silahkan saudara yang di luar kekristenan menghina, mengolok-olok, dan mencaci maki kami serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Semua itu kami serahkan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat apabila ada orang yang meminta bantuan, meminta ini, meminta itu, apabila kami bisa bantu, kami akan bantu, dan kami tidak akan mengingat-ingat ejekan Anda, hinaan Anda, olokan Anda, dan kebencian Anda terhadap kami. Sekali lagi, sebagaimana yang saya katakan tadi, seorang parlemen dari Turki setelah mengutuk Israel, apa yang terjadi? Dia jatuh, tergeletak, tidak lama kemudian mati. Ini adalah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengutuk Israel, ya. Nah, kepada Pak Erdogan, Anda juga harus ingat Pak Erdogan, ya. Ini pelajaran bagi Pak Erdogan. Jangan sampai Anda mengalami sebagaimana yang dialami oleh salah satu orang kepercayaan Anda, salah satu orang terdekat Anda, ya. Jangan sampai beberapa waktu yang lalu Anda mengajak Israel untuk perang, ya. Anda tidak akan sanggup melawan Israel, ya. Tuhan menjaga Israel, Pak Erdogan, ya. Bro Erdogan, Tuhan itu menjaga Israel. Israel itu biji mata Tuhan.
Israel itu bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan jaga biji matanya, Tuhan jaga bangsa kesayangannya, Tuhan jaga bangsa pilihannya. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan bangsa kesayangannya itu berdiri sendiri. Nah, kami memang tidak senang, tidak suka dengan peperangan. Karena ajaran kami itu musuh saja disuruh kasihi, musuh saja disuruh doakan. Tetapi kami tidak akan mengutuk Israel. Mengenai Israel menyerang Hamas, itu dikarenakan Hamas melakukan serangan kepada Israel dan Israel membalas. Tetap kami tidak senang dengan pembalasan itu juga ya. Tetapi kami tidak akan mengutuk Israel karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami dan mengatakan kepada dunia, siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuk, siapa yang memberkati dia akan diberkati. Jadi saran saya dan himbauan saya kepada dunia, ya kepada dunia, jangan bangunkan singa yang lagi tertidur lelap, ya. Jangan bangunkan singa yang lagi tertidur. Palestina itu sangat banyak dibantu oleh Israel. Air pemasoknya Israel, listrik pemasoknya Israel, ya, internet pemasoknya juga Israel. Jangan kita termakan omongan hoak beberapa orang, ya. Sekali lagi, sangat banyak Palestina itu dibantu oleh Israel. Jadi mari kita berseru supaya semua ini cepat berlalu, semua ini boleh merasakan damai, sejahtera dan sukacita. Peperangan segera berakhir, konflik segera berakhir, damai, sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai Israel. Dan sukacita Tuhan juga kita berdoa menyertai Palestina, belas kasihan Tuhan menyertai Palestina. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasiyah Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.